Oke guys, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Ketemu lagi sama gua Firman Ugamas. Dan kali ini gua pengen ngebahas masalah burung kicau. Dan di sebelah gua ada Puta. Siapa nama lu? Puta. Puta, nama panjang? Nama panjang Alan Kurnia Saputra. Puta, nama panjangnya apa sih? Alan Kurnia Saputra. Alan Kurnia Saputra. Gini Biasa Cak, dipanggil Puta. bisa dipanggil Puca. Gini Cak, yang gue mau tanyain, kita langsung aja ya. Oke. Yang gue mau tanyain, sejak kapan sih lo hobi piara burung-burung gini? Gua baru sih, gua main baru 6 tahun. Lebih kencang lagi Cak? Baru 6 tahun gua. Baru 6 tahun. Burung pertama yang lo piara apa sih? Lovebird pastinya. Lovebird pastinya. Lovebird ya, karena memang lovebird burung sejuta umat. Ya. Nah di sini kan beberapa gue lihat ada beberapa ekor kenari. Apa yang bikin lo tertarik sama kenari? Kenari gue suka dari suaranya, lagunya. Lebih kencang nggak? Dari suaranya, dari lagunya. Lagunya tuh dia bisa main musik atau dia bisa nyanyi apa enggak. gimana? Yang lu maksud lagu itu apa sih? Variasi cengkoknya, durasinya itu berbeda dari burung-burung. Tolong Uca lebih kencang lagi suaranya. Takut audionya nggak dapet. Kenari itu gua lebih suka cengkoknya, durasinya. Makanya dia burung beda dari yang lain gitu. Ada berapa jenis burung yang lu piara sekarang, Cak? Nggak banyak sih, cuma beberapa jenis kayak F1 lokal. Selain kenari ya, Selain kenari ada murai, ada acer, ada pinoy. Ya selebihnya burung-burung isian buat jagoan-jagoan saya ya. Untuk jagoan saya ya ada lovebird, ada murai. Oh jadi Uca ini dia penghobi burung dan hobi gantangan juga. Kalau untuk perawatan tadi kan macam-macam tuh lu sebutin macam-macam jenis burung. Gue mau tanya, kalau perawatan lovebird itu sendiri susah nggak sih Cak? Susah-susah gampang sih. Susahnya di mana? Susahnya itu kita yang benar-benar dari nol. Dari nol tuh maksudnya? Ya kalau gue sih hidup udah kecebur. Hidup dalam lah. Hidup udah kecebur. Jadi hidup apa kecebur nih? Kecebur dalam gantangan. Oh, tercebur tidak sengaja. Iya. Awalnya sih gua ikut-ikut aja ke teman, nggak taunya ketularan juga. Oh, ketularan. Penyakit mungkin ya. bisa juga penyakit. Jatuhnya jadi hobi sekarang. Nah Kak LB tadi perawatannya agak. Nah mudahnya itu apa Cak? Mudahnya itu kalau menurut gua ya Kamera Cak. susah-susah gampang sih. Ya tadi kan susahnya udah kita bahas. Mudahnya itu apa? Ya mudahnya itu untuk ini senangnya itu bunyi di lapangan. Bunyi di lapangan ya. Itu caranya ada cara settingan khusus atau pakan khusus? Oh itu Tahu gua kan lovebird kan bunyinya ya begitu aja gitu. Ada yang bilang ke gua kan nggak ngerti lovebird ya. Iya. Ada yang bilang sama gua ada lovebird durasi, ada lovebird apa. Nah, yang dibilang lovebird durasi itu kayak gimana sih Cak? Untuk durasi ya pastinya durasinya panjang. Sekali bunyi gitu. Ya sekali bunyi itu bisa 3 menit
bisa 5 menit ya, seperti Lovebird generasi legendaris itu si Oh, Kusumo. Kusumo ya. Iya, ini Abang Haji Sigit tuh. Oh. Ada nggak lovebird yang sekali bunyi 4 hari gitu? Oh nggak ada, Nggak ada. itu mati Bisa biasanya. langsung Itu mati durasinya. mati ya sekali bunyi 4 hari. Nah kak, untuk ini jenis burung apa cak? Kacer. Kacak. Perawatan kacak itu kayak gimana sih? Oh misterius. Misterius. Nah, Agak mistis atau gimana? misterius. Lebih kencang lagi cak? Misterius itu. Misteriusnya Bikin gila. Pokoknya pusing untuk gila burungnya atau kipernya? Orangnya ya, kipernya Tapi lu masih waras. masih waras. Ya pokoknya siap-siap koyo dah untuk rawat kacer mah. Buat nempel di kepala. Ya, apalagi untuk gantangan untuk lomba ya. Susahnya apa sih cak kalau kacak? Susahnya itu susah di setting. Wah misteriusnya itu dia, kita udah nyeting itu nanti ketemunya di lapangan itu ngebagong. Belum ngetem di Ngebagong lapangan. itu gimana sih? Meleduk kayak balon gitu. Oh itu betul badan itu gitu. udah nggak dinilai itu di lapangan. Kalau LB baplang lah ya. Ya kalau Lovebird mah baplang, tapi kan bisa dibilang itu masih birahinya udah dapat. Oh udah Beda dapet, lagi ya, cerita iya. untuk di Lovebird. Nah kalau untuk murai cak, perawatannya cak, tahu gua kan yang gua denger ya, murai itu perawatannya agak sulit, ya kan? Tapi kalau menurut lu gimana? Kalau untuk murai sih Lebih kencang lagi cak? biasanya gua harus ya wajib dah bangun pagi. Wajib bangun pagi, sholat subuh. Ya samain sholat subuh dulu, baru gua nguarin murai, diumbunin tuh. Diumbunin. Itu wajib kalau untuk murai. Untuk pisau lah pada umumnya. Kalau untuk pakan, ekstra puding apa itu perlu nggak sih? Enggak, kalau gua cukup pakan warung. Pakan warung. Iya, pakan kios. Pakan warung tuh pilus atau agak yang dulu maksud pakan warung itu apa sih? top song. Oh top song. Top song itu bukan artinya lagu yang ngetop. Oh top song. Enggak. Sotong kali ya. Banyak orang bilang sotong ya. Sokon mah ikan. Top song itu apa? Pur top song. Pur top song. Terus kroto, jangkrik apa itu sesuai settingan ya? Berapa Kalau kroto mah gue 3 hari sekali. Lo yang makan apa murainya? Murainya lah. Oh bukan lo yang makan. Terus kalau ini kenari sendiri nih cak, ini ada ini guys, ada kenari. Ini kalau boleh tahu ya, ini kenari jenis apa cak? F2YS. F2YS. Iya. Gua kan juga piara kenari cak ya. Yang dibilang F1, F2 itu kawinan apa sama apa sih cak? Ada yang bilang BB dikawinin apa jadi F1 apa gimana sih saya coba lu ceritain deh. Oh itu silangan dari Yorkshire kali Yorkshire. Yorkshire kali Yorkshire berarti Yorkshire L dong. Iya. Enggak, yang dibilang F1 itu kawinan misalnya AFS. Kalau AFS kan dikawinin sama apa keluarnya F1. F1 kali F1, ada F2 kali F2. Itu kan jatuhnya AFS. Nah, kalau untuk F1 itu silangannya biasanya bapakannya itu bisa AF juga. Ibuannya itu lebih kencang bisa lagi, Cak. Yorkshire. Lebih kencang lagi suara lu biar masuk audio. Bisa Yorkshire ya kan. Jantannya AF, ibuannya Yorkshire bisa. AFS bapaknya, indukannya Yorkshire bisa. Yorkshire kali Yorkshire juga bisa. Tapi itu masuknya F1. Masuknya F1. Katakan tidak ada Yorkshire-nya. Misal AFS sama apa gitu. Kalau untuk banyak orang bilang F1 Yorkshire. F1 padahal nggak ada Yorkshire-nya. Nah itu biasanya untuk kakek neneknya itu masih keturunan dari Yorkshire. Oh kakek neneknya masih keturunan dari Yorkshire ya. Jadi kan belum tentu itu lahir dia bodinya gede apa kecil. Berarti yang langsung F1X Yorkshire juga belum tentu bodinya Yorkshire banget. Ada juga yang lebih manjang gitu ya. Nah ini khususnya untuk kenari sendiri Cak ya. Perawatannya seperti apa sih Cak? Kalau kenari mah simple, gue nggak pernah gue mandiin, paling untuk pakan
Tapi lu nya mandi kan? Mandi lah. Nah, Tapi ini gue belum mandi nih, jujur aja. sama gue juga. Terus gimana cara lanjut? Nah, untuk cepuk sih gue selalu setai penuh terus. Nah, terserah dia mau mandi syukur enggak ya udah. Kalau gue enggak Lebih mandi, kencang lagi, Cak. mandi enggak pernah gue paksa, takutnya enggak Lu tahu. misting gitu mandiin enggak? Enggak pernah gue. Paling cepuk aja sih. Cepuk mandi full terus. Cepuk mandi full Ah, terus. Kalau penjemuran itu penting gak sih kalau untuk burung? Oh penting itu buat stamina burung agar dia tampil gacor terus. Ini kan dari tadi kan kita ngebahas tentang settingan atau perawatan burung-burung lomba ya, burung-burung gantangan. Kalau untuk yang hobi cuman buat contoh kayak gue beli burung cuman buat berisik-berisikan di rumah itu, perawatannya sama aja kah atau beda? Ini sama aja sih, Lebih kencang lagi. sama aja, Ah, nggak ada yang dibedain. Kan balik lagi ke kitanya, apa namanya, cara merawat burungnya. Ada yang stay di rumah, ada yang sibuk ya kan. Yang penting mah ya pada intinya sama sih, nggak ada yang dibedain. Ya untuk membedakan paling untuk perawatan lomba aja lebih konsisten gitu aja. Nah, untuk lo ngerawat burung segini banyak nih, biasanya itu ngabisin waktu berapa lama, Cak? Ya ini sih udah sedikit sih, udah bagi gua. Karena udah banyakan yang sold out, dari yang bahan sampai prestasi banyakan yang Oh, lu ngejual juga ya? oh iya. Oh, lu ngejual juga. Jadi buat kalian guys, kalau mau beli burung yang kualitasnya oke, dijamin bunyi, Cak ya? Iya. Dijamin bunyi, perawatannya juga bagus, bisa langsung hubungin Uca. Nanti nomornya gue taruh di deskripsi, karena gue juga salah satu pembeli burung di sini, dan menurut gue burungnya nggak ngecewain, burungnya bagus. Insya Allah lah. Oke, Cak, buat para pemula yang mau belajar pelihara burung, apa sih tips dari lo? Tips bagi gua sih balik lagi ke Lebih orangnya, mau dari bahan atau prestasi bisa langsung ke sini aja, kediaman gua Uca, atau bisa disebut banyakan kenal dari gua Uca. Di mana tuh, Cak, alamatnya? Itu alamatnya ada di Jalan Dinasti 3, Jati Asih Kebantenan. Apartemen Kicau lah. Apartemen Iya, kicau. di Maps ada. Tuh, apartemen kicau guys, di Google Maps ada. Nah, kalau misal ada penonton gue nih yang ingin mengadopsi salah satu burung lu welcome gak sih kalau ada orang datang ke sini nanya-nanya, sharing, ngobrol gitu, atau seperti apa? Lu welcome gak sih? Oh welcome pastinya, yang penting bikin janji dulu. Bikin janji dulu Iya, ya. karena gua ya sibuk lah. Nah, karena Uca ini orangnya sangat sibuk sekali. Selain dia ngurusin burung ya, Cak ya, Iya, gua dia juga suka ngangonin kambing Ya, iya. gitu, nyari rumput buat kambing, dan kadang-kadang dia lomba gitu, lomba untuk burung ya, Cak ya. Yoi. Gini, Cak, kalau untuk prospek kedepannya burung kicau itu masih menjanjikan gak sih, Cak? Oh menjanjikan. Kayak gini, contoh kasus yang ada ya, lovebird dulu harganya kayak apa? Ya. Kenapa sekarang bisa anjlok? Ya. Menurut pendapat lo, apa penyebabnya? Penyebabnya sih di sini banyak penjual grosir. Di Lelangan. mana-mana, ya. Untuk dulu kan penjual grosir itu cuma di sini ada beberapa lah, bisa dihitung 1, 2, 3 orang ya. Nah untuk sekarang ini bisa udah ada di mana-mana, termasuk di kios juga sudah memasuki harga grosir. Kalau dulu kan harga standar nih. Nah sekarang di mana-mana udah rata, semua dipukul rata harga grosir, dan sudah lebih banyak lagi peternak Lagi, Cak.
peternak yang menternak lovebird ini gitu kan. Oh, jadi saking banyak peternak, Iya. terus bingung ngebuang barangnya Nah, kemana, yang ya. akhirnya Jatuhnya dia banding-banding harga. banting-banting harga. Sampai ketemulah titik Di mana harga sudah tidak terkontrol. Iya. Nah, untuk lovebird sendiri Cak ya, kemungkinan nggak sih akan naik lagi dengan kondisi yang sekarang ya? Ya kemungkinan sih nanti ada, karena kan semua tuh ada masanya. Ada kan? masanya. Contohnya seperti apa? Ya contohnya kayak untuk, kalau menurut gue nih, kalau untuk harga lovebird murah itu udah biasa bagi gue. Tapi untuk yang bagus itu ya tetap kita miara dari bahan, kita rawat, kita sekolahin di lapangan sampai juara. Nah disitulah ada ketemu harga lovebird sesungguhnya gitu. Balik lagi ke kualitas. Iya. Berarti harga lovebird yang turun sekarang itu hanya di tukang burung. Iya. Tapi kalau lovebird kualitas yang main di gantangan itu udah tetap tidak pengaruh ya. Tidak pengaruh ya. Kasih tips dong Cak, cara nyeting lovebird yang buat digantang. Oh, untuk lovebird ya, untuk lovebird itu 1000 lovebird itu 1000 settingan juga. Jadi menurutku nggak ada yang sama, balik lagi ke Ya, karakter. lu settingan lu pribadi. Kalau untuk nggak mesti semua ya. Ya kalau untuk settingan gua mah untuk gua ya versi gua, karena gua miara lovebird nggak ada yang spesial. Gua ampar kayak gini, tapi balik ke balik lagi ke karakter burung masing-masing, maunya apa, atau dia maunya mandi sendiri apa mandi semprot, untuk pakan polos atau campur ya kan. Itu masing-masing karakter burungnya gitu. Berarti balik lagi kita mengenali karakter si burungnya, Ya. maunya apa, seperti apa, biar kinerjanya di lapangan itu bagus. Ya. Nah ini Cak yang gue mau tanyain, ini kan ada bambu nih. Nah ini gunanya untuk apa Cak? Bambu sih kalau gua sih gunanya untuk tidur dia sih, biar nyaman. Oh, untuk tidur dia. Biar Kalau buat tidur doang kenapa nggak lu sewain hotel aja sekali ya? Atau Mahal, tidur kan? sama lu? Mahal. Kalau ini kan simpel, gue cuma nyari bambu. Tapi banyak yang bilang sama gua bambu ini untuk nurunin birahi atau lovebird macet, dikasih bambu gini biar bisa lancar lagi. Itu benar gak sih? Itu benar ada. Kan tadi gue bilang balik lagi ke karakter Lebih kenceng, masing-masing. Cocok nggak cocoknya itu tergantung burungnya. Kalau untuk versi gue sendiri ya ini untuk tidurnya aja agar lebih nyaman gitu. Oh berarti balik lagi ke karakter si burung ya Cak? Ya kalau dia tidurnya di dalam kan dia lebih nyaman, nggak terganggu gitu. Nah, cara milih burung lovebird itu yang bagus gimana Cak? Kalau Segi kepala kah, atau panjang buntutnya, atau warna, atau apa, atau gimana? Kalau untuk gua sih yang pasti ya untuk lovebird ya pada poinnya itu durasinya, materinya ya. Tapi kan kadang-kadang kalau misal di tukang burung kan kita nggak bisa ngeliat karena kan banyak burung. Cara mantau secara fisik bahwa ini lovebird bakalan jalan nih atau bakalan punya prospek nih gitu. Apa itu insting sendiri sesuai pengalaman atau bagaimana Cak? Kalau untuk gua pribadi ya, kalau untuk fisik yang bagus tuh klepnya tebal, ya parunya tebal, body agak gede, agak bulat panjang. Nah yang terakhir itu syukur-syukur ya kita tahu durasinya. Oh durasinya. Nah untuk settingan awal, lu lebih suka ngambil paut apa dewasa Cak? Kalau gue dewasa. Kenapa dewasa? Soalnya kebanyakan orang yang gue lihat lebih suka ngambil paut. Ya itu kalau ke orang lebih suka ngambil paut itu karena di settingnya gampang. Untuk dewasa Nah, kan. lu kenapa dewasa? Nah kalau gue dewasa masanya panjang. Maksudnya? Masanya untuk kedepannya tuh panjang. Kalau baby kan ketemu masa dewasanya. Kan dari kecil remaja
mabung baru dewasanya itu lebih sulit lagi nyapinya. Kalau untuk dewasa Bisa kan berubah ya, iya bisa berubah. Bisa di baby jalan, di dewasanya bisa nggak jalan bisa kan. mandek. Bisa mandek dah lebih tepatnya. Nah, untuk dewasa kan kita dari nol kita ngeraba ya kan sampai bisa juara, settingan ketemu insya Allah kesananya seperti itu. Jadi settingannya nggak ada yang dirubah gitu. Oh gitu. Nah untuk kenari sendiri Cak, gue jarang yang ngeliat gantangan kenari ya. Apakah masih ada? Banyak, apalagi untuk di Bekasi ya udah jarang gitu. Kan dulu kenari itu harganya sempat jatuh Cak ya. Iya. Sempat ada di ombyokan berapa harga 70.000 apa sih. Nah sekarang itu kan udah mulai nge-up harganya. Tapi ada kemungkinan nggak untuk balik lagi sampai anjlok kayak gitu? Contohnya kayak lovebird. Oh kalau itu ya sama kayak nggak bedanya lovebird ya kan. Nah untuk apalagi zaman di kemarin tuh corona ya kan, orang dirumahkan apa dirumahkan. Nah itu orang kebanyakan ya nyara burung tuh kenari gitu. Makanya kemarin tuh kenari harganya naik. Kalau kenari kan bisa untuk masteran, bisa untuk didengar-dengar di teras sambil ngopi ya kan, bisa untuk dilombakan juga Sambil ngopi juga ya. iya. Oke guys, jadi buat kalian nggak bosan-bosannya gue kasih tahu buat kalian kalau kalian ingin beli burung berkualitas, datang ke sini. Apa Cak namanya ini tempat Cak? Apartemen Kicau, Apartemen Kicau yang ada di mana Cak? Jalan Bina Asih 3. Jalan Bina Asih 3. Nanti gua cantumin nomornya Uca di deskripsi. Untuk apartemen Kicau ini ada di Google Maps ya Cak? Iya. Tinggal kalian searching sendiri, kalian pantau sendiri. Menurut gua burungnya bagus-bagus. Dan satu lagi Cak, pertanyaan gua, lo kan hobi nih sama burung. Yep. Apa ini akan lo terusin sampai lu nikah nanti dan tua nanti, atau hanya sekedar mengisi waktu luang untuk sekarang? Kalau untuk saat ini ya gue hobi sekaligus udah ya gue bilang tadi kecebur ya kan. Ya kalau untuk kedepannya sih gue ikut jalannya aja sih, karena dari dulu sampai sekarang juga gue di perburungan gitu kan. Perburungan ya. Iya. Untuk kedepannya nanti ya kita ikut jalan aja ya. Ikut kayak gimana kita dibawanya ya. Oke Cak, lu boleh promoin deh apartemen Kicau lu buat penonton gua. Ya untuk mau nyari bahan atau prestasi bisa langsung datang aja kemari ke apartemen Kicau. Lebih tepatnya sih di sini Haji Saud Bekasi. Kalau untuk gua sih sendiri, gue cuma joki bukan bos. Jadi kalau mau nyari bahan, bosnya gua guys. mau nyari bahan, prospekan, prestasi bisa nyari di sini. Mau jalan lapangan juga banyak. Alhamdulillah udah banyak juga yang kejual. Bisa datang langsung di Jalan Bina Asih 3. Lebih tepatnya Jalan Bina Asih 3A. Nah ini apartemen Kicau. Range harganya Cak? Untuk harga japri aja WA. Enggak, range harganya dari berapa sampai berapa? Kalau untuk gua lakpet ya dari lakpet dulu deh ya, lumayan bahan lah. Sampai jadi itu berapa sampai berapa? Ya mulai dari harga 500 ada, sampai jutaan juga ada. Sampai jutaan juga ada. Iya. Nah kalau untuk kenarinya sendiri, range harganya dari bahan sampai jadi itu berapa Cak? Kalau kenari banyak serinya. Biasanya yang ada di lu aja. Yang ada di gua ini mulai dari untuk rumahan juga ada, mulai dari 300 sampai jutaan juga ada. Sampai jutaan. Tuh guys, jadi tergantung budget kalian, tergantung kebutuhan kalian mau pilih yang mana. Di sini burung apa ya bisa dibilang ya, di sini burung prospek semua lah, bagus lah menurut gua kayak gitu. Gini Cak, satu lagi, kadang ada orang yang baru gitu ingin piara burung,
dia duluin beli burungnya, terus kandangnya belakangan. Itu menurut lu gimana, Cak? Oh iya, untuk di perburungan itu ya kandang sama burung itu ada harganya. Enggak, itu satu paket ya. Iya. Jadi buat kalian kalau memang ingin beli burung, jangan beli burungnya aja, sekalian beli kandangnya gitu. Kalau kalian beli burungnya, nanti ketika sampai rumah bingung burungnya mau ditaruh di mana, bukan begitu, Cak? Betul. Banyakan sih kayak begitu yang gue lihat. Iya, boleh full set, boleh burja. Ya kalau burja berarti kan mereka udah punya kandang sendiri. Gitu. Satu lagi nih, Cak. Burung-burung ini wajib gak sih kena matahari? Kalau gua pasti Jemur. ya udah jadi kebiasaan, Rutinitas ya. Iya, rutinitas pagi gua jemput rata Itu biasanya berapa lama, Cak? ya. Kalau gua tergantung, ada yang kuat ada yang enggak. Kalau yang kuat ya gua jemur kuat ya seperti 2-3 jam ya kan. Yang enggak kuat, Biasa itu jenis burung apa? yang enggak kuat biasanya jenis burung kenari. Kalau gua standar aja sih, cukup 20 menit juga cukup. Jadi buat Untuk lakbet gua bebas. Kalau gua biasanya jemur kuat. karena kan labet juga kan asalnya kan dari Afrika kan, Iya. panas kan. Nah, Cak, ngomong-ngomong masalah asal, kenari itu asal dari mana sih, Cak? Wah, asalnya banyak. Dari mana aja tuh? Dari NB ya kan. NB itu apa? NB lu tau lah, di Google search banyak. Ya, NB itu apa kepanjangannya? Gua kurang, kalau untuk kenari asal-asalnya kurang memahami. Yang lu tahu aja berapa? Yang lu tahu aja dari mana? Kalau yang gua tahu dari Belgia ada, Belgia ada. Belanda juga ada ya. Belanda juga ada. Itu khusus burung-burung gede ya. Kalau sini kan banyak kan burung lokal. Ternakan lokal ya. Jadi sudah beradaptasi sama lingkungan tropis Ya, Indonesia. kalau untuk gitu. menari-nari luar kan rentan. Jadi Rentan. yang ada di sini gua lokal. Silangan-silangan dari luar aja gitu. Oke, Cak, thanks buat sharingnya, buat ilmunya, buat lo kasih tahu range harganya dari berapa sampai berapa. Siapa tahu penonton gua ada yang berminat, bisa langsung hubungin lo. Nanti gua taruh nomor lo di deskripsi. Dan tanpa berlama-lama lagi, gua Firman Ugama dan Uta, kita berdua izin pamit. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Oke, Kak, thank you.